Karena tadi sempat terputus, sekarang saya langsung tanyakan apa yang dikatakan Bang Farhad kepada Ibu Elsa. Dianggap bertele-tele, tidak menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Farhad, Ibu Elsa. Saya nggak bertele-tele, saya berdasarkan aturan hukum. Pembuktian itu tetap berdasarkan KUHP 184 ayat 1 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, bukti surat, dan terdakwa. Itu. Nah, masalah-masalah scientific crime itu berkaitan dengan petunjuk. Jika dalam 184 itu tidak sangat gelap, tidak itu menggunakan alat-alat CCTV dan segala rupa, itu untuk menunjukkan kadang-kadang ada rambut di vagina dan segala rupa, itu untuk membuktikan, untuk menemukan utamanya. Kalau sudah ada keterangan ini ditambah dengan saintifik ini petunjuknya, itu lebih perfect ya, lebih sempurna. Tetapi bukan berarti tidak ada ini mendinai yang sudah ada. Itu yang harus ngerti hierarki dari segala hierarki dari pembuktian. Jadi saya tidak bertele-tele. Ini kalau bicara selalu suka menghina orang, padahal kita harus saling menghormati. Ya, jadi hal-hal demikian saya tidak setuju. Saya menghormati dia mengajukan PK, novum-novumnya silakan aja. Tinggal bisa nggak dengan novum-novum itu meyakinkan hakim nanti di PK. Itu kan haknya dia dan kewajiban dia. Dan itu kan ada jaksa yang men-counter mereka. Dan saya harus meluruskan karena dikait-kaitkan dengan klien kami yang sebagai korban dan sekaligus pelapor. Ini kan mau dibikin framing seolah-olah klien saya yang melakukan suatu tindakan kriminal. Jadi kan kalau dia mau membebaskan kliennya, silakan dengan cara-cara yang tidak mengikut sertakan klien kami. Baik. Oke, ditahan dulu Ibu Elsa. Sekarang saya ke Mas Saiful. Mas, kalau tanggapan dari keluarga dari sepanjang sidang ini, saksi fakta bahkan juga saksi ahli, ada tidak sih poin-poin keberatan khususnya mengenai bahwa bukti-bukti ilmiah lemah yang mengatakan bahwa Vina meninggal dunia karena pemerkosaan atau juga pembunuhan, tapi alih-alih diarahkan pada kecelakaan. Seperti apa? Iya, kalau dari kami sendiri sebenarnya sederhana untuk melihat itu. Yang pertama, kami dalam hal mengatakan bahwa Vina benar almarhumah ini dibunuh dan diperkosa ini karena kita mengacu pada fakta persidangan terdahulu. Nah, yang kedua, di saat kami melihat sidang dari awal ya, terkait dengan pengajuan PK dari rekan-rekan Farhad Abbas dan yang lain, terkait dengan saksi yang dihadirkan, novum yang disampaikan ke pengadilan, menurut kami itu sudah terjawab ketika kejaksaan itu menolak gitu. Karena beberapa fakta memang sempat diajukan di awal, di sidang-sidang terdahulu. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa memang ini belum terlalu kuat gitu. Nah, ketika saksi-saksi ahli yang kemudian dihadirkan di dalam persidangan, narasinya menurut kami itu masih normatif. Semua itu perlu diuji. Nah, kita kembali kepada rekannya almarhumah Vina terkait dengan si Mega dan siapa itu mengatakan bahwa di saat kejadian Vina ini mengalami menstruasi. Kita kunci kata di situ. Menurut kami, untuk menjelaskan bahwa dia menstruasi atau tidaknya, memang kalau benar itu faktanya, apa buktinya kalau dia menstruasi? Karena berdasarkan hasil visum et repertum dan otopsi itu menjelaskan bahwa Vina ketika mengalami kecelakaan dan kemudian ada dugaan pembunuhan dan pemerkosaan, itu hasil otopsinya menjelaskan bahwa ada darah segar di situ, ada luka di situ. Nah, kita mau ingin berpegang ke yang mana? Baik. Apakah berdasarkan keterangannya yang kemarin dihadirkan di saksi di sidang PK, atau kita berdasarkan pada otopsi? Baik. Nah, karena menurut kami bahwa beberapa saksi yang dihadirkan oleh rekan-rekan 7 terpidana lainnya, itu menurut kami ini yang punya berkepentingan adalah si pemohon, kan seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Mas Heri, boleh ditanggapi bahwa TK Saka Tatal mengkritik habis-habisan bukti ilmiah yang dihadirkan
8 tahun lalu. Sementara Ibu Elsa, Mas Saiful di sini masih berpegangan kepada bukti-bukti ilmiah 8 tahun lalu. Bagaimana kita melihat perspektif ini? Ya, saya rasa sampai akhir zaman nggak akan ketemu, Mbak Caca. Jadi kita nggak usah mencoba untuk menyatukan hal itu ya. Tapi kita melihat dari perspektif nanti, ada yang dikenal namanya direct evidence, Mbak Caca. Ada istilahnya circumstantial evidence, ada bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk 188 KUHP yang terdiri dari keterangan saksi, terdakwa, dan surat. Nah, mana kemudian dari apa yang didalilkan, apa yang kemudian dibaca, dipahami, keyakinan hakim sekali lagi kembali di sana, terkait dengan apa yang sudah disampaikan dalam mekanisme bukti tadi. Nah, apakah dia akan masuk sebagai direct evidence, berarti bukti itu dianggap adalah bukti langsung. Contohnya ada orang yang menceritakan tentang hujan, tapi dia mengalami sendiri hujan itu. Ada tetesan air yang mengenai kulitnya. Di sisi yang lain ada istilahnya circumstantial evidence. Berkaitan dengan hujan tadi, misalnya orang yang masuk dalam kereta, tapi dia melihat di luar ada orang yang pakai payung karena hujan. Dia menceritakan hujan itu berbeda dengan orang yang kulit tubuhnya merasakan langsung hujannya. Nah, ini perbedaan mendasar antara direct evidence dengan circumstantial evidence. Nah, ketika ada fakta-fakta yang berdiri sendiri kemudian coba dikaitkan dengan relevansinya, nah tentu ini yang jadi problematika agak mendasar dalam hal seni membuktikan tadi, apalagi ketika hakim harus menakar itu semua, Mbak Caca. Nah, jadi hakim akan melihat dengan hati-hati apakah ini saling berkesesuaian, karena sejauh ini mungkin saya terlewat ya, mungkin saya salah, mohon maaf. Tapi yang saya pahami belum ada orang yang benar-benar menjadi saksi kunci di sana. Semuanya kan tadi misalnya keterangan si A, si B dirangkai untuk menunjukkan satu ke arah. Maksudnya dalam sidang PK Saka Tatal belum ada saksi kunci seperti itu? Pendapat saya ya, pendapat saya bahwa tidak ada orang yang melihat dan mendengar mengalami langsung perbuatan itu. Contohnya kemarin ada Kang Deddy Mulyadi, ya kan, itu dikategorikan sebagai saksi. Nah, kemudian kalau kita merunut kembali, dia memang ditempatkan sebagai saksi, tapi kemudian substansi yang dia sampaikan itu yang harus diolah kembali oleh hakim untuk ditakar, dinilai apakah masuk dalam kualifikasi saksi atau tidak. Bang Farhad boleh menanggapi 3 perspektif yang berbeda. Ibu Elsa mengatakannya silakan sajalah novum atau bukti baru, saksi ahli, saksi fakta, apakah kuat nanti mengabulkan PK Saka Tatal. Mas Heri juga mengatakan bahwa saksinya ini belum ada saksi kunci, sementara Mas Saiful masih berpegangan kepada bukti ilmiah 8 tahun lalu. Bang Farhad. Loh, kan saksi kunci itu si Dede. Si Dede itu kan sudah mencabut dan menunjukkan bahwa ini semua yang arahkan Rudiana. Belum lagi Teguh, belum Rega Akbar. Itu sudah dicabut. Dan kalau mereka melaporkan ke polisi, nggak ada gunanya. Tadi mereka udah cabut semua di pengadilan PK. Sah kalau itu. Ali menerangkan, kalau untuk kebaikan, untuk menemukan kebenaran material, sah-sah saja. Justru mereka tidak akan dikenai pidana. Justru yang menyuruh itu Rudiana yang dikenai pidana. Nah, jadi menurut saya, dari tadi saya bicara bukti mana, kalau katakan handphonenya mana, saintifiknya itu mana gitu. Kalau misalnya bicara hanya ini pendaran apa, ini pengacaranya Vina ini, lebih nggak ngerti lagi. Kalau bicara pendaran apa itu ngerti nggak kalian? Kalau pendaran itu ada nggak pemerkosaan, nggak ada luka lecet di vagina, nggak ada. Terus darah tidak berceceran, tidak ada kemana-mana. Vina itu meninggal ya jam 01.45. Jadi kalau kalian mengatakan seolah-olah Vina dengan Eki meninggal bersamaan di jembatan Taluk, itu beda. Sedangkan Eki meninggal di belakang showroom gitu. Nah terus apa maksud daripada ada 3 TKP itu? Ya karena Rudiana waktu itu melakukan penyelidikan tanpa penyelidikan agar dia punya kayaknya Polres Bogor Cirebon kota itu memiliki kewenangan yurisdiksinya di tempat kota Cirebon, seolah-olah dibawalah ke belakang showroom tersebut gitu. Tapi kalau kita melihat fotonya bahwa tumpahan darah itu jatuhnya adalah di flyover itu, bukan di belakang showroom. Tidak ada bukti darah, bukti batu, pengensil tidak ada, dan waktunya itu cuma 12 menit. Bisa kan dalam 12 menit itu memperkosa. Kemudian kalau kesaksian 12 orang memperkosa secara bergiliran dalam waktu 12 menit. Nah, kemudian kesaksian daripada Suroto
mengatakan bahwa ada celana dalamnya turun 30 cm. Emang ada orang memperkosa terus celana dalamnya cuma 30 cm digilir 11 orang. Kemudian ada pembalut, darahnya nggak berceceran kok. Yang luka itu semua sebelah kanan, ada luka baut. Bautnya ya memang kalau dari keterangan ahli forensik yang kita miliki kemarin, yang kita ajukan ke pengadilan, itu jelas mengatakan luka yang tidak ada lebam itu karena ada benturan yang sangat keras. Kemudian adanya gesekan seretan. Dan sesuai dengan olah TKP pertama, penyidikan pertama itu lalu lintas. Maksud saya, kalau kita uji bukti itu pasti tidak akan terbantahkan gitu. Nah, sekarang kalian dipanggillah Rudi di kantor Hotman Paris, ditanya kenapa Rudi yakin itu pembunuhan karena keterangan siapa? Keterangan Aib dan Dede. Kan cuma itu dia ngomong. Ada nggak bukti handphone? Mereka kan menuduh bahwa tanggal 17 Agustus 2016 ada perintah masuk untuk membunuh. Tidak dihadirkan ke pengadilan juga. Tes DNA-nya juga, kata kalimat sperma itu tidak ada. Nah, kalau misalnya Ibu Elsa tadi mengatakan tidak ada pemerkosaan, itu benar. Cuman maksudnya, kalau benar kok masih dituduh pemerkosaan. Lain halnya kalau misalnya ada kekerasan ada kerusakan dalam vaginanya, ini tidak ada sama sekali. Nah, kemudian kita tanyakan ke ahli forensik. Itu kan pada saat malam pertama tidak ada tanggal 27 itu, pada visum pertama, visum luar itu tidak ada sperma, nggak ada apa, yang ada pendarahan aktif tanpa disertai apa. Tiba-tiba mayatnya itu sudah dianggap kecelakaan lalu lintas, sudah dibersihkan. Nah, kemudian sudah di dalam Islam itu dibersihkan di dalamnya sampai ke dalam-dalamnya. Kok tiba-tiba setelah 13 hari baru yang di dalam tanah tiba-tiba kok dibilang ada sperma gitu. Sperma siapa? Kalau memang itu pembunuhan dan pemerkosaan, kenapa tidak diperiksa aja sperma siapa? Ya. Makanya saya sangat bersyukur sekali jika pengadilan kemarin membebaskan Peggy. Kalaupun lolos, jaksanya nanti akan kelepotan untuk mencari pasal, karena dulu kita anggap jaksa dulu bisa menerima P21, aneh juga. Pemerkosaan, mereka hukumnya seumur hidup semua loh. Bukan semua, coba dipikirkan kembali ke nalar berpikir gitu. Kecuali ada menemukan, oh CCTV-nya ini mukanya, oh teleponnya dibuka, mereka berada di sini. Nah, itulah oke lah. Kalau perlu kita sama-sama. Kalau tidak, gimana mau kita berdebat? Baik, jadi Bu nggak Elsa, nyambung nanti ditanggapi sesaat lagi Bang Farah ditahan dulu. Sesaat lagi Bu Elsa akan menanggapi usai jeda berikut.